Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Tausiah Ramadan. Di segmen kedua Tausiah Ramadan edisi hari ini yang membahas tema mengenai puasa Ramadan dan reorientasi makna hidup seorang muslim. Dan Pak Ustadz, baiklah di segmen kedua kali ini kita akan membuka sesi tanya jawab ya. Jadi bagi pemirsa di rumah yang memiliki atau ingin mengajukan pertanyaan mengenai puasa Ramadan maupun reorientasi makna hidup seorang muslim, silakan mengirim pesan singkat melalui WhatsApp di nomor 0812 83 554 553. Baiklah pemirsa, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di sore hari ini. Bisa ditampilkan pertanyaan pertama? Baiklah, pertanyaan pertama Pak Ustadz dari Alfiani yang ada di Bondowoso. Pertanyaannya mengenai, Pak Ustadz, saya sering mendengar bahwa ada hadis yang menjelaskan tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Tapi ada yang bilang tidak benar. Mohon penjelasannya. Silakan Pak Ustadz, seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Alfiani Bondowoso ya. Jadi begini, memang ada redaksi hadis di beberapa kitab-kitab klasik di antara Duratun Nasihin menyebutkan bahwa naumu shaimin ibadah. Tidur orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Ini sebenarnya biasa dirunut dari dua jalur ya, jalur matan maupun jalur sanad. Kalau sisi matan, sisi hadisnya memang bisa dibenarkan karena memang orang tidur itu ketika berpuasa itu akan terhindar dari pertama, hal yang membatalkan puasa. Yang kedua, terhindar dari hal yang merusak pahala puasa. Misalnya, dia terhindar dari berpikir negatif tentang orang, kemudian berpikir tentang sesuatu yang tidak baik gitu ya. Mungkin juga terhindar dari perilaku yang tidak baik. Ketika orang tidur dengan niat menghindari hal yang mubtilat, membatalkan puasa atau merusak pahala puasa, otomatis yang tentukan adalah sebuah ibadah, sebuah kebaikan, kan kesalehan. Kalau orang berbuat jelek itu dosa, neraka, maka meninggalkannya otomatis kan pahala dan surga. Ini kalau saya memaknai dari sisi matan hadis atau isi dari hadisnya. Kalau dari sisi sanad, memang ada beberapa persoalan. Jadi kalau kita bicara teori hadis, memang sanad hadis ini memang banyak mempersoalkan. Bahkan ada yang menyebut ini sebagai hadis palsu. Sehingga aneh katanya kalau orang tidur bisa dapat pahala, ini kan bisa tidur terus. Tapi tadi itu, nalarnya kan itu. Sekarang bicara tentang sanad. Oke, jadi kalau bicara teori hadis, kita akan mengenal beberapa tingkatan-tingkatan hadis. Hadis yang kuat dari sisi periwayatan namanya hadis sahih. Ada yang tidak begitu kuat, tapi diterima dalam konsep fikih, namanya hadis hasan ya. Ada yang kuat sanadnya, cuma ada beberapa cacat di dalamnya. Misalnya salah satu penyampainya orang yang tidak thiqah, tidak kuat ingatan. Orang yang pernah dusta misalnya. Maka kualitas hadisnya menjadi lemah. Tapi kalau misalnya sanadnya sudah tidak bersambung atau tidak sanadnya, ini otomatis palsu kan gitu ya. Ini namanya ilmu teori hadis. Secara teoritis memang kita bisa mengatakan hadis ini lemah, bahkan mungkin juga palsu. Secara teoritis, karena teorinya begitu. Dan teori itu buatan manusia yang bersifat relatif. Karena bisa jadi hadis yang memang betul-betul dari Nabi, memang asli itu dawuh Kanjeng Nabi. Tapi karena ya yang meriwayatkannya orang yang tidak siqah tadi, maka tingkat hadisnya menjadi lemah gitu ya. Atau memang hadis Nabi beliau yang berkata, cuma yang menyampaikan terputus. Karena terputus, maka menjadi hadis mungqati atau bahkan menjadi hadis maudhu palsu gitu ya. Nah, ini teori hadis, kalau itu teori hadis. Tapi hadis tidak cukup sebatas teori ilmiah, karena teori ini pun juga bersifat relatif atau nisbi kan begitu. Tidak berlaku mutlak benarnya gitu. Ya. Artinya tidak bisa menjawab secara hakikat kebenaran dengan teori-teori keilmuan. Karena memang yang menciptakan ilmunya juga manusia. Betul. Yang juga sangat terbatas gitu. Saya hanya meyakini ketika sudah ada di kitab-kitab kelas ulama terdahulu, apalagi studi secara akliyah, secara rasional itu memang
ada benarnya gitu. Saya masih menerima hadis ini gitu, sebagai hadis yang benar gitu. Karena kalau bicara tradisi ulama-ulama salah, hadis itu ada yang dikaji secara rutbah gitu, secara teori hadis, namanya mustalah hadis, ilmu yang bicara tentang ilmu hadis. Ada yang tidak masuk di situ, tapi memang benar. Ini ada satu ulama misalnya di Indonesia ya, ada Salafin Duani misalnya. Beliau Al-Fadani, beliau kalau ditanya oleh murid-muridnya, hadis ini benar atau tidak? Karena menurut ilmu mustalah hadis tidak masuk kategori hadis yang bisa diterima. Beliau langsung katakan, oh tunggu besok ya, saya nanti tak ketemu Kanjeng Nabi dulu. Ya, tak tanya langsung ke beliau. Besok sudah ada jawaban. Jadi ada ulama-ulama tertentu, misalnya Imam Ghazali ya, ulama-ulama yang sudah pada makom ma'rifah termasuk Al-Fadani, itu yang mengkonfirmasi hadis tidak menggunakan konfirmasi keilmuan, tidak pakai teori salah hadis, tapi langsung secara transendental menemui Rasulullah dan Rasul beri jawaban langsung. Nah, itu sehingga kenapa ulama itu ada memegang teguh satu hadis sekalipun secara teori itu tidak kuat hadisnya, karena memang beliau pakai pendekatan tadi, pendekatan atifiyah, pendekatan transendental, pendekatan langsung kepada Rasul. Oh, Rasul itu dalam beberapa riwayat bisa hadir secara fisik, bahkan bisa hadir secara misalnya mimpi ya. Tapi jisman juga bisa hadir Pak beliau dalam banyak seperti itu. Jadi Pak Alfiani, saya kira kaitan dengan hadis ini, kalau kita meyakini kebenaran hadis ini karena kita percaya pada manuskrip ulama terdahulu, ya, dan secara nalar ilmiah juga bisa masuk, saya lebih percaya hadis ini benar. Walaupun secara mustalah hadis ini mungkin salah, mungkin itu. Baik. Kaitan yang utama. Baik, semoga jawaban atau pemaparan dari Bapak Ustadz tadi menjawab pertanyaan dari Ibu Alfiani di Bondowoso ya Pak Ustadz. Baik, kita beralih ke pertanyaan yang kedua Pak Ustadz. Sudahkah ada? Oh sudah ada, baik, dari nomor 083 mengenai bagaimana menurut Pak Ustadz tentang tujuan hidup umat Islam menurut Al-Quran. Baik, silahkan dijawab Pak Ustadz. Tadi sudah sempat kita presentasikan. Jadi saya kira ada tujuan besar ya, tujuan yang memang sudah digariskan Allah melalui penciptaan manusia. Yakni pertama sebagai hamba Allah, ibadullah. Ini dijelaskan dalam surat Dzariyat ayat 56. Mungkin saya ulang kembali, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan manusia dan jin, tujuan utamaku adalah supaya dia menyembah kepadaku, menjadi hamba-hambaku. Kemudian yang kedua, tadi di surat Al-Baqarah 105 juga disebutkan, tadi ini ja'il fil ardi khalifah. Aku ciptakan makhluk atau manusia di muka bumi ini sebagai khalifah, sebagai penguasa, wakilku di muka bumi. Maka setiap manusia dalam garis besar ini harus selalu hadir untuk memenuhi tugas utama dan tujuan utama Allah manusia diciptakan, yakni menjadi hamba Allah dan juga menjadi khalifah fil ard gitu ya. Itu garis besar di Quran. Tetapi setiap muslim pun itu boleh, artinya harus punya visi, punya tujuan tersendiri yang nanti akan menjadikan hidupnya lebih bermakna, berkualitas. Kalau saya misalnya, salah satu esensi tujuan hidup kita misalnya, menggapai kemuliaan dunia akhirat, ingin menjadi orang mulia dunia akhirat, atau menjadi hamba Allah yang muttaqin. Saya kira banyak rumusnya setiap muslim untuk bagaimana hidup ini menjadi terarah, menjadi seperti yang Allah kehendaki terhadap penciptaan kita semua. Ya, tidak masalah. Gitu. Misalnya ada orang yang saya berkeluarga, berumah tangga, kawin, cita saya adalah menjadikan rumah tangga sebagai sarana, sebagai jembatan menuju penghambaan kepada Allah. Ada tujuan-tujuan perantara. Jadi kalau menuju ke Quran, saya kira tadi itu, jadi bagaimana dia menjadi hamba yang baik, dan juga bagaimana menjadi khalifatullah yang baik, wakilullah di muka bumi yang baik. Saya kira itu yang
secara tersirat sudah disampaikan oleh Al-Quran. Walaupun tidak menutup kemungkinan setiap Muslim itu punya tujuan-tujuan selain, gitu ya, yang saya kira itu menjadi peningkat kualitas kemanusiaan setiap Muslim, mungkin itu. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan yang kedua tadi sudah terjawab ya. Pak Ustadz, bagi pemirsa di rumah yang mau mengajukan pertanyaan lagi mengenai tema kita pada hari ini tentang puasa Ramadan dan reorientasi makna hidup seorang Muslim, masih kami tunggu melalui pesan WhatsApp di nomor 0812 83 554 553. Silakan bagi pemirsa maupun penonton yang sedang menyaksikan tausiah Ramadan di sore hari ini bisa mengajukan pertanyaan yang nanti akan dijawab langsung oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Nur Hadi Idris. Dan pemirsa, kita harus jeda sejenak. Tausiah Ramadan akan kembali lagi setelah jeda berikut ini.